Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang JTAG atau Joint Task Action Group. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andro Syahreja dari Prodi Instrumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Karisma Alikam dari Prodi Instrumentasi Angkatan 2017. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Dava Pratama dari Instrumentasi 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maulidia Rahman dari kelompok 5 dengan NIM 175090807111004. Berikut adalah anggota kelompok 5. Kita mulai dari Joint Task Action Group. Joint Task Action Group atau JTAG merupakan standar IEEE 1149.1, yaitu protokol setiap standar serial 4 wire yang menetapkan rincian akses ke chip apapun dengan port JTAG. JTAG memiliki fitur penguncian batas pemindaian sirkuit terpadu dan papan, lalu perangkat debug tertanam atau embedded, lalu kemampuan debug tingkat sistem. Selanjutnya adalah sejarah JTAG. Joint Task Action Group dibentuk pada tahun 1985 untuk memberikan tampilan pinout dari satu IC pad ke yang lain, sehingga kesalahan dapat ditemukan dengan mudah. Standar industri menjadi standar IEEE pada 1990 sebagai IEEE Standar 1149.1/1990 setelah bertahun-tahun penggunaan awal. Pada tahun yang sama, Intel merilis prosesor pertama mereka dengan JTAG 80486 yang menyebabkan adopsi industri lebih cepat oleh semua produsen. Pada tahun 1994, suplemen yang berisi deskripsi Boundary Scan Description Language atau BSDL ditambahkan. Sejak 1990, standar ini telah diadopsi oleh perusahaan elektronik di seluruh dunia. Lalu, pemindaian batas sekarang sebagian besar identik dengan JTAG. Namun, JTAG memiliki kegunaan penting di luar aplikasi manufaktur tersebut. Sekilas tentang boundary scan. Boundary scan adalah metodologi yang memungkinkan kendali penuh dan kemampuan pengamatan pin melalui perangkat yang kompatibel JTAG melalui kontrol perangkat lunak. Ini adalah arsitekturnya. Nah, di sini kita akan lanjut tentang pembahasan tentang JTAG. Ya. Oke. Tab controller. Controller JTAG tab adalah 16 stage hingga mesin yang mengontrol pemindaian data ke berbagai register arsitektur JTAG. Kemudian yang kedua, keadaan pin TMS di tepi TCK bertanggung jawab untuk menentukan urutan transisi keadaan. Kemudian yang ketiga, ada 2 jalur transisi keadaan untuk memindah sinyal TDI ke perangkat. Oke, lanjut untuk proses tes. Proses pengujian standar untuk memverifikasi perangkat ataupun papan sirkuit menggunakan teknologi pemindai batas adalah sebagai berikut. Penguji menerapkan data uji untuk diagnostik pada pin input perangkat, kemudian boundary scan menangkap data dalam register boundary scan yang memantau pin input. Data pindaian dari perangkat melalui pin TDO untuk verifikasi, kemudian data dapat dipindahkan ke perangkat melalui pin TDI. Penguji kemudian dapat memverifikasi data pada pin output perangkat. Seperti itu. Lanjut. Untuk cara kerja dari JTAG ini akan menghubungkan IC satu dengan yang lain. Kemudian pengendali bus atau jalur JTAG ini bisa dilakukan melalui PC dengan menggunakan kabel JTAG. Nantinya kabel ini digunakan untuk membuat sebuah sinyal JTAG dari PC. Yang selanjutnya, sinyal yang dihasilkan ini akan mengecek jalur atau koneksi yang ada apakah sudah terhubung dengan baik atau belum. Sinyal-sinyal JTAG yang kita ketahui ada 4, yaitu
TDI, tes data input, TDO, tes data output, TMS, tes mode select, dan TCK, tes clock. Oke, mungkin itu aja yang saya terangkan. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan JTAG itu akan menghasilkan beberapa sinyal. Nah, seperti TDI, TDO, TMS, dan TCK. Sinyal TCK dan TMS akan terhubung ke device yang ada secara langsung, namun untuk TDI dan TDO tidak. TDI dan TDO akan terhubung secara seri atau berantai. Sinyal TDO akan berperan sebagai input pada sebuah device dan akan menjadi sinyal TDI di device yang lain. Sedangkan sinyal TCK berperan sebagai pembangkit pulsa atau clock dan TMS yang digunakan untuk mengirimkan perintah ke semua device yang ada. Dan seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa TDI dan TDO berperan untuk pengirim dan penerimaan data. Setiap device di dalam rantai JTAG memiliki ID, sehingga komputer dapat mengontrol masing-masing JTAG tersebut, sehingga prosesnya dapat dikendalikan dengan baik. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa jalur sinyal TMS dan TCK terhubung secara paralel, serta termasuk jenis sinyal input. Sedangkan sinyal TDI merupakan input bagi CPU, kemudian outputnya menjadi TDO dan masuk sebagai input ke TDI IC FPGA. Jadi untuk setiap JTAG memiliki 4 pin, 3 input dan 1 output. Hingga saat ini proses pengujian IC boundary test dilakukan dengan menggunakan JTAG. Sinyal-sinyal tersebut akan dikirimkan melalui kabel dari PC ke FPGA dan dinamakan kabel JTAG. Kabel JTAG ini pada umumnya dihubungkan ke PC melalui sambungan atau port berikut: 1 port paralel, 2 port USB, 3 port Ethernet. Sekian. Secara umum, yang paling sederhana dan sering digunakan adalah port paralel. Port ini biasanya juga digunakan untuk printer, dan port ini mampu mengirimkan 12 bit output yang berasal dari PC, dan input sebanyak 5 bit ke dalam PC. Port untuk spesifikasi JTAG ini hanya membutuhkan 3 output dan hanya 1 input saja, sehingga tidak menjadi masalah. Dan di sisi lain, port USB dan Ethernet termasuk baik pula. Selanjutnya, pengaplikasian dari JTAG. Yang pertama, bisa dilihat pada gambar berikut. Di situ ada bagian-bagiannya, yaitu ada scan access to chip, board system for design verification, debug, manufacturing test, hardware atau software integration, field test, diagnostic, ada akses built-in self-test, ada akses on-chip or in-circuit emulation, ada akses in-system programming, ada let your imagination run wild. Selanjutnya, ada kelebihan dari JTAG ini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk titik uji fisik di papan tulis dapat dihilangkan sehingga menghasilkan penghematan yang signifikan sebagai akibat dari tata letak papan yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu perlengkapan tes yang lebih murah. Yang ketiga yaitu ada mengurangi waktu dan pada sistem pengujian dalam sirkuit, ada peningkatan penggunaan antarmuka standar dan waktu ke pasar yang lebih cepat. Maksudnya lebih gampang dicari dan dibeli. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.